sebelum kita memuji, kakak mau kasih pengumuman nih buat adik-adik. Kita sudah onsite ya adik-adik. Yeay! Udah onsite kak? Udah kak. Oh iya asik banget. Semakin Tapi seru, caranya Kak. gimana kak kalau mau onsite? Caranya sudah divaksin adik-adik. Sudah divaksin? Iya kak. Terus apa lagi kak? Oh iya, harus di atas 6 tahun ya kak? Iya kak. Harus di atas 6 tahun dulu adik-adik. Terus apa lagi kak? Nah adik-adik, bagi yang belum divaksin nih adik-adik, itu juga bisa adik-adik. Bisa melalui online adik-adik. Oh. Tetap semangat adik-adik. Semangat! Onsite yang online kita tetap semangat. Oh iya kak, baru ingat jangan lupa adik-adik ibadah onsite-nya hanya 2 kali loh. Jam berapa aja kak? Jam 8 Jam 8 dan jam 10 kak. dan jam 10. Jangan lupa ya. Terus daftar dulu nggak kak? Iya kak, harus Oh. daftar kak. Don't forget, daftar dulu ya adik-adik. Jadi kalau kita mau ibadah onsite, pertama harus sudah divaksin ya kak. Iya kak. Kedua, di atas 6 tahun. Dan ketiga, daftar dulu. Oke adik-adik? Jangan lupa sampai bertemu di ibadah onsite. Ya adik-adik, sekarang kita mau memuji Tuhan ya adik-adik. Sebelum kita memuji Tuhan, saya mau berdoa dulu nih. Saya, kamu nih, Kak Lydia. Kak Kak Lydia. Gideon. Yuk, kita lipat tangannya, tutup matanya. Terima kasih Bapak, Engkau sungguh baik. Sebentar kami akan memuji-Mu, memuliakan nama-Mu. Urapi kami ya Tuhan. Kami akan memuji dengan semangat, walaupun online, tapi kami tetap semangat. Untuk adik-adik tetap semangat. Bapa di surga, kami percaya Kau hadir bersama kami dan adik-adik. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Haleluya. Amin. Kita mau memuji Tuhan nih kak. Iya kak. Berarti harus semangat dong kak. Semangat banget kak. Duduk apa berdiri kak? Berdiri aja kak. Oke, kita ajak adik-adik berdiri yuk kak. Ayo adik-adik kita berdiri. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka di dalam Tuhan, bersuka di dalam Tuhan, bersuka, bersuka dalam Tuhan, bersuka, bersuka citalah, bersuka, bersuka dalam Tuhan, mari bersuka, bersuka citalah.
firman Tuhan. Kita mau memuji lagi Tuhan Yesus. Pasti senang untuk adik-adik juga yang mendengarkan melalui online. Ayo adik-adik, tetap semangat. Kita memuji Tuhan lagi. Bagaikan bejana siap dibantu. Inilah hidupku di tanganmu. Dengan urapan kuasa rohmu, ku dibaharui selalu. Jadikanku Allah dalam rumahmu. Inilah hidupku di tanganmu. Dengan seluruh kehendakmu, pakailah sesuai rencanamu. Mau seperti-Mu Yesus, disempurnakan selalu dalam setiap jalanku, memuliakan nama-Mu. Mau seperti-Mu Yesus, disempurnakan selalu dalam setiap jalanku, memuliakan nama-Mu. Mau seperti-Mu Yesus, disempurnakan selalu dalam setiap jalanku, memuliakan nama-Mu. Memuliakan nama-Mu. Shalom adik-adik, apa kabar hari ini? Dahsyat, luar biasa, yes, yes, yes. Nah, tadi kita udah bernyanyi, sudah menyembah Tuhan. Sekarang kali dia mau ajak adik-adik untuk mendengarkan firman Tuhan. Sudah siap untuk mendengarkan firman Tuhan? Ayo adik-adik, kita mau berdoa, kita mau mendengarkan firman Tuhan. Sikap berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk hari ini. Sebentar lagi kami mau mendengarkan firman Tuhan. Tuhan, beri kami hikmat yang daripada-Mu, supaya apapun yang kami dengar hari ini itu menjadi rema dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Nah adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kali dia mau ajak adik-adik untuk menonton satu film tentang cerita hari ini. Yuk kita nonton sama-sama. Yusuf mempunyai saudara laki-laki 12 orang. Kakak sulungnya bernama Ruben dan adik bungsunya bernama Benyamin. Yusuf senang membantu ayahnya bekerja. Yusuf menjadi anak kesayangan Yakub. Dan hal itu membuat saudara-saudaranya menjadi iri. Pada suatu hari, Yakub memberikan Yusuf sebuah jubah maha indah. Yusuf sangat senang sekali. Tetapi saudara-saudaranya tidak suka dan bertambah irilah mereka terhadap Yusuf. Pada
Pada suatu hari, Yakub berkata kepada Yusuf, Pergilah, engkau melihat apakah baik keadaan saudara-saudaramu dan keadaan kambing domba, dan bawalah kabar tentang itu kepadaku. ternyata di sana saudara-saudara Yusuf sudah merencanakan sesuatu yang jahat. Mereka ingin membunuh Yusuf. Ketika mereka melihat Yusuf datang, saudara-saudaranya semakin marah. Tapi kakak sulung Yusuf yaitu Ruben menolak rencana tersebut. Sebenarnya ia juga ingin melepaskan Yusuf. Kata Ruben kepada saudara-saudaranya, Janganlah kita bunuh dia. Dia tetaplah saudara kita. Lemparkan saja dia ke dalam sumur yang ada di padang gurun ini, tetapi janganlah apa-apakan dia. Ruben mengatakan hal itu karena ia bermaksud hendak melepaskan Yusuf dari tangan saudara-saudaranya dan membawanya kembali kepada ayahnya. Ketika saja Yusuf sampai kepada saudara-saudaranya, mereka pun menanggalkan jubah Yusuf, jubah maha indah yang dipakainya itu, dan mereka membawa Yusuf dan melemparkannya ke dalam sumur. Ruben masih memikirkan Yusuf. Ia ingin kembali dan menyelamatkannya. Dan pada saat itu ada saudagar-saudagar Midian yang sedang lewat di tempat itu. Kakak Yusuf yang lainnya punya rencana lagi. Mereka sepakat untuk menjual Yusuf dan akan mendapatkan keuntungan dari penjualan itu. Segera mereka mengangkat Yusuf dari dalam sumur, kemudian menjualnya. Ketika Ruben kembali ke sumur itu, ternyata Yusuf tidak ada lagi di dalam. Dan sebenarnya Ruben pun sangat bersedih. Tapi kemudian saudara-saudara mereka yang lain mengambil jubah Yusuf dan menyembelih seekor kambing, lalu mencelupkan jubah itu ke dalam darahnya. Lalu mereka membawa jubah itu dan menunjukkannya kepada Yakub ayah mereka. Ketika Yakub memeriksa jubah itu dan mengenalinya, ia berpikir bahwa Yusuf telah meninggal karena diterkam binatang buas. Yakub pun sangat bersedih. Adik-adik, gimana tadi ceritanya? Seru kan? Nah, tadi kan ceritanya tentang Yusuf ya. Hari ini kakak mau kasih tema firman kita, dilarang iri dan benci. Apa adik-adik? Dilarang iri dan benci. Nah, cerita hari ini adalah cerita tentang Yusuf dan saudara-saudaranya. Yusuf itu anak ke 11. Ya, betul adik-adik. Yusuf itu anak 11, berarti dia punya berapa kakak? Wah, ada 10 kakaknya adik-adik. Banyak ya. Tapi adik-adik tahu nggak kalau Yusuf itu adalah anak yang paling disayang sama papanya. Papa Yakub sangat sayang sama Yusuf. Karena apa? Karena Yusuf lahir pada masa tuanya. Dari semenjak Yusuf kecil, Yusuf selalu dimanja sama papanya. Dia selalu paling disayang, paling diperhatikan. Terus kalau minta apa aja, mungkin dikasih. Nah, itu adik-adik yang bikin semua kakak-kakaknya jadi iri. Adik-adik tahu nggak apa itu iri? Iri itu adalah suatu hal ketika kita membandingkan diri kita dengan orang lain. Contoh, misalnya hari ini papa sama mama belikan adiknya kali dia nih itu sepeda baru. Kali dia nggak punya sepeda, terus adik kali dia dikasih sepeda. Ih, kali dia kesel lah. Masa adik dibeliin sepeda, kakak enggak? Itu namanya iri. Iri itu ketika kita membandingkan diri kita dengan orang lain. Nah, kalau kita iri adik-adik, terus-terusan kita iri, terus kita iri, itu lama-lama jadi benci.
Jadi apa adik-adik? Benci, betul banget. Nah, ini yang dialamin sama kakak-kakaknya Yusuf adik-adik. Yuk kita coba baca ya. Yuk semuanya buka ya Alkitabnya. Ada di Kejadian 37 ayat 1. Sudah belum? Ayo diambil Alkitabnya. Nah, di sini kakak mau baca ayat 3 ya. 1, 2, 3. Israel lebih mengasihi Yusuf dari semua anaknya yang lain, sebab Yusuf itulah anaknya yang lain, terus anak yang lahir pada masa tuanya, dan ia menyuruh membuat jubah yang maha indah. Nih adik-adik, kakak punya gambarnya nih, bentar ya. Ya. Tara. Nah, adik-adik, saking sayangnya Bapak Yakub atau yang biasa disebut Israel kepada Yusuf, ia membuatkan jubah. Nih, adik-adik, jubahnya indah. Ini Yusuf ya, ini bapaknya. Dia membuat suatu jubah, sebuah jubah yang indah sekali. Terus perhatiin deh. Nih, perhatiin kakak-kakaknya adik-adik. Mukanya gimana? Kakaknya bete, sebel banget sama si Yusuf. Sampai akhirnya, tuh lihat, Yusuf mah biasa aja, tapi kakak-kakaknya sebel banget karena kakak-kakaknya iri, terus menjadi benci. Dia sebel banget ngeliat Yusuf. Nih adik-adik, ya kan? Apalagi nih adik-adik, Yusuf membuat sesuatu yang bikin kakak-kakaknya tambah benci. Kita baca lagi ya, ayat yang ke-5. Pada suatu kali bermimpilah Yusuf, lalu mimpinya itu diceritakan kepada saudara-saudaranya. Sebab itulah mereka lebih benci lagi kepadanya, karena katanya kepada mereka, "Coba dengarkan mimpi yang kuimpikan ini. Tampak kita lagi ada nih di ladang. Kita lagi ngiketin beras. Terus bangkit berkasku dan tegak berdiri. Kemudian datanglah berkas-berkas kamu sekalian mengelilingiku." Wah adik-adik, nih gambarnya kayak gini. Tuh, Yusuf dikasih mimpi sama Tuhan. Mereka semua lagi di ladang. Ladang itu sawah ya. Nah, berkas itu ini kumpulan padi yang sudah diikat. Nah, ini Yusuf, ini berkas-berkas kakak-kakaknya, dan mereka lagi tunduk kepada berkas Yusuf. Maka adik-adik, disitulah saudara-saudaranya makin benci sama Yusuf. Udah dikasih baju baru, terus masa mimpinya kakak-kakaknya suruh tunduk sama adiknya? Gimana gak kesel ya kakak-kakaknya? Udah gitu, kita baca lagi ya ayatnya ya. Di ayat ke-9. Lalu ia memimpikan pula mimpi yang lain yang diceritakan kepada saudara-saudaranya. Katanya, "Aku bermimpi pula tampak matahari, bulan, bintang, 11 bintang sujud menyembah kepadaku." Jadi adik-adik, mana ya kakak cari dulu mimpinya. Nah, ini mimpi keduanya. Nih adik-adik, mimpi keduanya adik-adik lihat. Ini ada Yusuf, ada matahari, ada bulan, dan ada 11 bintang. Artinya ini papanya, ini mamanya, dan 11 bintang adalah saudara-saudaranya. Semua tunduk mengitari Yusuf. Wah, adik-adik tahu nggak? Kebayang dong perasaan kakaknya gimana? Makin bencilah kakaknya sama Yusuf. Katanya, "Berani-beraninya ya adik aku itu, masa aku kakaknya harus sujud menyembah kepada dia? Emangnya dia siapa?" Wah, adik-adik, kakak-kakaknya nih karena sudah saking bencinya sama si Yusuf, akhirnya apa adik-adik? Tuh,
mereka ngejual Yusuf. Astaga, adik-adik tahu nggak? Karena kakak-kakaknya langsung gini, udahlah, kita buang aja dia ke sumur, kita jual dia. Waduh adik-adik, sampai akhirnya Yusuf dijual. Gini, deal ya, deal, aku jual adikku ke kamu. Waduh, aduh, sedih nggak adik-adik jadi Yusuf? Sedih ya. Aduh, Yusuf itu padahal Yusuf nggak punya salah. Yusuf itu dia menjadi anak yang baik, anak yang taat, anak yang dengar-dengaran kepada mama papa. Dan makanya dia disayang dan dikasihi oleh orang tuanya. Nah, di sini kali dia mau ngajak adik-adik untuk mengingatkan adik-adik supaya kita tidak boleh memiliki iri hati dan benci. Kenapa? Karena Tuhan tidak suka. Atau adik-adik yang terjadi kepada kakak-kakaknya, karena kakak-kakak Yusuf itu iri, benci kepada Yusuf, sampai tega menjual Yusuf, adiknya sendiri. Akhirnya mereka sengsara loh adik-adik, mereka dilanda kelaparan. Nah, adik-adik nggak mau kan kayak gitu? Nggak mau ya, kali dia juga nggak mau. Jadi mulai hari ini kita mau sama-sama belajar untuk tidak boleh iri hati, apalagi benci. Janji ya sama kakak ya. Nah, di sini kakak mau baca lagi satu ayat. Yuk, adik-adik bangkit berdiri. Kita buka di Yakobus. Ayo, semua buka Yakobus ya. Sudah belum? Udah ya. Yakobus 3 ayat 16. Baca sama kakak ya. 1, 2, 3. Sebab di mana ada iri hati dan mementingkan kepentingan diri sendiri, di situ ada kekacauan dan segala macam perbuatan jahat. Sudah paham belum? Belum? Yuk kita baca sekali lagi. Yakobus 3 ayat 16. Sebab di mana ada iri hati dan mementingkan diri sendiri, di situ ada kekacauan dan segala macam perbuatan yang jahat. Nah, itu jadi ayat hafalan adik-adik ya untuk minggu ini. Kalau untuk adik-adik yang kecil, yang balita, nanti kata-katanya begini aja. Di mana ada iri hati, di situ ada kekacauan. Oke? Sekali lagi ya. Di mana ada iri hati, di situ ada kekacauan. Itu buat adik-adik yang kecil. Oke, tapi kakak mau nih tugasnya nggak cuma ngafalin doang. Kakak mau adik-adik menghafal dengan gerakan yang keren. Oke? Kalau adik-adik sudah bikin, sudah hafal, nanti jangan lupa dikirim ke nomor WhatsApp di bawah ini. Oke adik-adik? Yeay! Firman Tuhannya sudah selesai. Sekarang kita mau berdiri dan ikutin kali dia. Ikutin ya. 1, 2, 3. Dilarang iri dan benci. Sekali lagi ya. Dilarang iri dan benci. Yeay, good job, hebat semua adik-adik. Nah, yuk, kita sudah selesai. Kita mau mengakhiri ibadah kita hari ini. Tutup semua Alkitabnya. Yuk, kita tutup. Hari ini juga mau rapi-rapiin dulu. Sekarang kita mau berdoa dulu yuk sebelum kita selesai. Sikap berdoa, lipat tangan, tutup matanya. Tuhan Yesus, terima kasih buat firman-Mu hari ini. Tuhan, kami mau belajar seperti Yusuf. Kami tidak ingin memiliki hati yang penuh dengan iri dan benci, karena kami tahu Tuhan Yesus tidak suka. Tuhan, kami mau menjadi seperti Yusuf
yang rela menerima segala sesuatu yang jahat dari kakak-kakaknya. Karena kami yakin dan percaya Engkau senantiasa menyertai kehidupan kami. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu hari ini. Biar apapun yang kami baca dan kami dengar menjadi berkat dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Yeay, God bless you adik-adik. Happy Sunday. Sampai bertemu minggu depan. Dadah. Shalom adik-adik Joy Kid. Apa kabarnya? Semoga semua sehat-sehat ya. Untuk pemenang ayat hafalan minggu lalu, pemenangnya adalah sebagai berikut. Ada Dominic, Joynuna Hutajulu. Shalom kakak-kakak Joy Kids. Nuno akan menyampaikan ayat hafalan yang diambil dari Galatia 5 ayat 25. Jikalau kita hidup oleh Roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh Roh. Bye-bye kakak-kakak Joy Kids. Ada Excel Tadeus Narda. Shalom kakak-kakak Joy Kids, nama saya Excel Tadeus Narda kelas 2. Saya mau ngayat hafalan Galatia 5 ayat 25. Jikalau kita hidup oleh Roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh Roh. Terima kasih kakak Joy Kids. Tuhan Yesus memberkati. Jangan lupa ya mencuci tangan. Shalom. Ada Jovela Alena Siringo-Ringo. Hai kakak-kakak Joy Kids, hari ini Jovela mau baca ayat hafalan Galatia 5 ayat 25. Jikalau kita hidup oleh Roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh Roh. Bye-bye kakak-kakak Joy Kids, Tuhan Yesus memberkati. Ada Kevin Joshua Alvaro Hutagalung. Hai teman-teman dan kakak-kakak Joy Kids. Nama saya Kevin. Tema minggu ini ayat hafalan Galatia 5 ayat 25. Jikalau kita hidup oleh Roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh Roh. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Dan yang terakhir ada Lady. Halo kakak-kakak Joy Kids, perkenalkan nama saya Lady kelas 4. Saya akan membacakan ayat hafalan Galatia 5 ayat 25. Jikalau kita hidup oleh Roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh Roh. Dadah, Tuhan Yesus memberkati. Selamat buat kelima teman kita yang videonya ditayangkan kali ini. Buat yang lainnya, tetap semangat ya adik-adik. Tuhan Yesus memberkati.